wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme. Contoh yang pertama yaitu nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan darah dan dapat berkembang biak, sedangkan manusia akan dirugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Contoh kedua yaitu kutu daun dengan tumbuhan. Kutu daun mendapatkan getah makanan, sedangkan tumbuhan yang ditinggali akan dirugikan karena diserap oleh kutu. Contoh ketiga yaitu benalu dengan tumbuhan inangnya. Benalu mengambil air mineral dari tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena kehilangan air dan mineral untuk proses fotosintesis dan menghambat. Contoh keempat yaitu tali putri dengan tumbuhan inangnya. Tumbuhan tali putri menempel di tumbuhan untuk bertahan hidup, sedangkan tumbuhan inangnya akan dirugikan dengan adanya tali putri tersebut. Simbiosis komensalisme. Contohnya pada anggrek dan inangnya saling berinteraksi dan menghasilkan simbiosis komensalisme. Tumbuhan anggrek dan inangnya berkembang dengan menempel pada pohon inangnya. Fungsinya adalah anggrek mendapatkan sinar matahari serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Inangnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan oleh keberadaan anggrek. Tumbuhan sirih dengan inangnya. Tumbuhan sirih dengan inangnya termasuk dalam simbiosis komensalisme. Biasanya tumbuhan sirih mengikuti tanaman inangnya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh sinar matahari guna melakukan proses fotosintesis. Tumbuhan sirih akan mendapatkan keuntungan dengan sinar matahari, sementara tumbuhan inangnya tidak akan dirugikan meski juga tidak diuntungkan pula. Tanduk rusa dan inangnya termasuk juga pada simbiosis komensalisme. Biasanya tanaman paku tanduk rusa menempel erat pada pohon inangnya. Tujuannya untuk mendapatkan cahaya matahari serta bahan lain seperti air untuk fotosintesis. Paku tanduk rusa tentu mendapat keuntungan karena mendapat bahan-bahan fotosintesis, namun tumbuhan inangnya tidak dirugikan meski juga tidak diuntungkan. Simbiosis mutualisme memiliki 5 contoh. Contoh yang pertama, bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara kupu-kupu juga mendapat keuntungan karena proses penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu itu. Yang kedua yaitu bunga dengan lebah. Lebah memperoleh makanan berupa madu dan nektar. Sementara bunga juga mendapat keuntungan karena proses penyerbukannya dibantu oleh lebah. Contoh yang ketiga yaitu kutu daun dengan semut. Semut mendapat makanan dari cairan getah dari kutu. Sementara kutu dan juga mendapatkan keuntungan karena dibantu mencarikan makanan oleh semut. Contoh yang keempat yaitu tumbuhan dengan semut rangrang. Semut rangrang memperoleh makanan dan membuat sarang pada pohon. Sementara tumbuhan yang ditempati juga mendapat keuntungan karena hama yang ada telah dibasmi. Contoh yang kelima yaitu manusia dengan tumbuhan. Tumbuhan memperoleh karbon dioksida dari manusia. Sementara itu, manusia juga mendapat keuntungan berupa oksigen yang dihasilkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Kumpulan mengenai praktikum simbiosis. Simbiosis itu ada 3, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Satunya diuntungkan, satunya juga diuntungkan. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini satunya diuntungkan, satunya ini tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan, begitu. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini satunya merasa diuntungkan tapi satunya dirugikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.